Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Oh, ngomong-ngomong, tahun ini aku akan kembali ke rumah lamaku untuk tahun baru. Keduanya meminta ayahku untuk berkumpul bersama. Mereka mengatakan bahwa keluarga kita sudah lama tidak bersama selama tahun baru. Jadi mereka ingin bersama sementara, dan ayah setuju. Tama tahu bahwa paman kedua Gema dan paman ketiga, serta putra mereka, masih dalam keadaan tidak subur. Selama periode waktu ini, Tama bisa menebak bahwa mereka pasti sangat berubah. Bagaimanapun, mereka masih berharap untuk menyenangkan keluarga Askaragu dan mendapatkan pengampunan mereka. Sebelumnya, mereka telah menandatangani perjanjian dengan Askaragu, dan segala sesuatu di masa depan hanya akan berada di tangan Askara. Jadi sekarang mereka tidak dapat membuat masalah lagi. Jadi Tama berkata dengan puas, "Itu bagus. Jika kedua pamanmu masih nakal, kamu harus memberitahuku dulu." Gema mengangguk cepat dan berkata, "Tama, tunggu sebentar, aku akan pergi ke kamar orang tuaku, mereka juga ingin memberitahumu sesuatu." Tama buru-buru bertanya, Tunggu, gantilah pakaian yang lebih tertutup ya. Di musim dingin seperti ini, kamu bisa jadi patung es." Hahaha. Gema berkata sambil tersenyum manis, "Aku tidak akan membeku, karena seluruh halaman ditutupi dengan pemanas lantai, dan panasnya cukup. Suhu ruangan selalu sekitar 28 derajat kok." Mendengar itu Tama merasa lega sekarang. Dalam benaknya, Gema bukanlah tunangan yang memiliki kontrak pernikahan dan perjanjian dari orang tuanya, melainkan seorang adik perempuan yang telah berada di sisinya sejak kecil. Oleh karena itu, Tama juga sangat menyayanginya. Dalam video call itu, Gema berlari sepanjang aula besar ke kamar Askaragu dan Lenan. Askaragu sedang minum teh dan membaca di mejanya saat ini. Lenan membakar tungku kayu cendana kecil dan membawa pembakar dupa ke meja Askara. Melihat Gema bergegas masuk saat ini, dia buru-buru berkata, "Gema, hati-hati, nanti jatuh." Gema berkata dengan bersemangat, "Bu, aku sedang melakukan video call dengan Tama." Ketika Askaragu mendengar kata Tama, dia segera meletakkan buku itu di tangannya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Apakah kamu sedang melakukan video call dengan Tama? Kemarilah nak, biarkan aku bicara dengannya." Gema dengan cepat meletakkan telepon di atas meja, dengan kamera dan layar menghadap Askaragu. Kulit Askara sekarang sangat bagus, dan kondisinya menjadi sangat baik. Melihat Tama di video tersebut, dia langsung tersenyum dan berkata, "Tama, bagaimana kabarmu di Jakarta nak?" Tama tersenyum dan berkata, "Baik paman, aku baik-baik saja. Bagaimana kabar paman dan bibi Lenan?" "Baik, kami baik-baik saja." Askaragu mengangguk berulang kali. Saat ini, Lenan berdiri di sampingnya, menatap Tama di layar, dan berkata sambil tersenyum, "Tama, kapan kamu akan datang ke Surabaya? Menginaplah selama beberapa hari, paman selalu memikirkanmu akhir-akhir ini. Setiap hari aku selalu mendengarkan dia menanyakan kabarmu, bisa-bisa telingaku bisa tumbuh kepompong karena terlalu sering dia menanyakanmu." Hahaha. Tama tersenyum dan berkata, "Paman dan bibi, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Surabaya untuk melihat kalian berdua." Sambil berdiri di sisi lain Askaragu, Gema bergumam tidak puas, "Apa maksudmu dengan melihat mereka aja? Terus gimana denganku? Kamu nggak mau melihatku?" Tama buru-buru tersenyum dan berkata,
tentu saja aku harus bertemu denganmu juga. Hahaha, ternyata aku baru saja membuat kesalahan. Kalau aku punya waktu luang, aku akan datang untuk melihatmu, Paman dan Bibi. Apakah kamu puas sekarang? Gema kemudian berkata penuh kemenangan. Nah gitu dong. Kali ini, Askaragi berkata, ngomong-ngomong, Tama, aku dengar Cynthia datang ke Jakarta ya? Iya. Tama sedikit tersenyum. Paman, apakah kamu juga mendengar tentang itu? Askaragi tersenyum dan berkata, kakekmu meneleponku pagi tadi dan memberitahuku tentang kamu dan Cynthia. Tama bertanya dengan heran, apa dia tahu bahwa aku telah bertemu denganmu sebelumnya? Askaragi menggelengkan kepalanya, dia belum tahu, jadi dia pikir aku belum tahu apapun tentangmu, jadi dia memberitahuku tentangmu. Tama bertanya dengan bingung, aneh sekali, kenapa ya dia ingin memberitahumu hal-hal ini? Askaragi tersenyum dan berkata, aku mengerti apa yang dia inginkan, terutama karena dia ingin memberitahuku kabarmu, dan kemudian bertanya apakah aku masih bersedia memenuhi janji yang kubuat dengan ayahmu dan membiarkanmu menikah dengan Gema. Tama tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia merasa malu. Tampaknya maksud kakeknya adalah ia masih ingin Tama kembali ke keluarga Renza, dan kemudian membiarkan Tama menikahi Gema. Pada saat ini, Askaragi juga melihat rasa malu Tama dan buru-buru berkata, Tama, jangan khawatir tentang masalah ini. Aku tadi juga ngomong sama kakekmu, bahwa aku bersedia memenuhi janjiku dengan Cahya. Tapi aku juga mengatakan bahwa pendapat anak-anak juga harus dihormati. Setelah berbicara, Askaragi berkata lagi, Tama, semua keputusan ada di tanganmu. Seperti apa yang aku katakan, kami siap menunggu untuk beberapa tahun ke depan. Dan meskipun kami harus menunggu lebih lama, kami siap. Tama mengangguk ringan dan berkata, Paman, terima kasih atas pengertianmu. Askara melambaikan tangannya dan berkata, hidup Paman adalah milikmu. Kamu tidak harus bersikap sopan denganku. Askara segera berkata lagi, oh, ya, kakekmu memintaku untuk membujukmu. Lagi pula, kamu dan Nona Cynthia semuanya satu keluarga. Jangan terlalu marah, apalagi menyakiti kedamaianmu. Tama berkata, Paman, aku benar-benar tidak menyukai cara Bibi Cynthia. Dia terlalu ingin mendominasi, dan kakekku tidak memberinya batasan sama sekali. Ketika dia tiba di Jakarta, dia pergi ke ibu mertuaku untuk ngobrol. Tapi dia malah memberinya cek untuk membujuk Alena agar mau bercerai denganku. Bukankah dia terlalu sombong, Paman? Askaragi mengangguk dan berkata, Nona Cynthia sebelumnya tinggal di Surabaya. Karena selama ini hidupnya berada di atas, maka dia bertindak semena-mena dan sangat sulit dikendalikan. Aku tidak menyangka bahwa kepergiannya ke Jakarta akan membuatmu sangat terganggu. Tama berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, jika dia tidak berlebihan, aku akan baik-baik saja dan membiarkannya. Askaragi tersenyum sedikit dan berkata, kakekmu masih ingin aku membujukmu. Jika kamu punya waktu, kembalilah ke rumah keluarga Renza. Festival musim semi tahun ini sudah berakhir. Setelah festival lampion, dia berharap kamu akan luluh dan mau kembali. Kembalilah. Bergabunglah dengannya dalam upacara pemujaan leluhur yang diadakan oleh keluarga Renza di Gunung DR. Tama bertanya dengan heran, mengadakan upacara pemujaan leluhur? Iya, Askaragi berkata, keluarga Renza awalnya hanya mengadakan upacara pemujaan leluhur sekali dalam 12 tahun. Dan itu semua dilakukan di Gunung DR yang dibangun lebih dari 3 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan upacara pemujaan leluhur pertama yang diadakan di Gunung DR setelah pemindahan makam. Seterusnya upacara akan dilakukan di sana. Jadi kakekmu ingin mengadakan upacara akbar untuk pemujaan leluhur. Saat itu, tidak hanya keluarga inti Renza, tetapi juga puluhan sanak saudara Renza yang berada di seluruh negeri juga akan ikut serta. Kamu kan cucu dari keluarga Renza, jadi dia berharap kamu bisa berada di sana,
dan secara resmi memberi penghormatan kepada orang tuamu. Pemujaan leluhur keluarga Renza adalah upacara keluarga paling agung bagi seluruh keluarga Renza. Keluarga besar menghargai pemujaan leluhur, terutama keluarga besar dengan sejarah panjang seperti keluarga Renza, yang memiliki sejarah yang mendalam dan banyak keturunan. Jadi mereka sangat mementingkan upacara pemujaan leluhur. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.